Siapkan kopi sambil menikmati alurnya. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Aku dan Liu Ruyan adalah pasangan yang menyiksa satu sama lain hingga gila. Setiap hari bukan mengutuk keluarga satu sama lain, melainkan saling memukul dan menendang. Akhirnya aku bahkan membanting bicara. Siapa yang tidak mau bercerai, dia adalah anjing. Di jalan menuju kantor pencatatan perkawinan untuk bercerai, kami saling mengutuk dengan kata-kata paling keji. Namun, ketika truk tangki menabrak mobil kami, dia malah melompat ke kursi pengemudi dan menutupiku dengan tubuhnya, membuatku bisa hidup 0,01 detik lebih lama. Ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke musim panas setelah akhir tahun kelas 2 SMA. Aku melihat Liu Ruyan dengan terpaksa berkata bahwa dia bersedia mencoba bersama aku. Namun sesaat kemudian, dia melihatku dengan wajah penuh rasa tidak suka. Pada saat mata kita bertemu, aku langsung tahu bahwa dia juga telah kembali ke masa lalu. Aku menemukan tumpukan gambar lukisan Jibosia di dalam lemari dia. Saat hatiku berdebar kencang, aku tahu bahwa dia pasti lagi membuat masalah. Namun sebelum aku bisa bertanya dengan marah, dia dengan wajah murung memintaku untuk meminta maaf kepadanya. Wajahnya kemerahan saat dia berkata, "Terlepas dari apa yang kamu pikirkan tentangku, bukankah kamu juga salah karena menyentuh barang-barangku?" Setelah itu, tanpa menunggu jawabanku, dia langsung menampar wajahku. Dasar bajingan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menamparnya kembali dengan kuat, meninggalkan bekas tapalan merah tua di wajahnya. Dia menjadi marah besar, melompat padaku dan mencakar wajahku sambil meneriakkan, "Dari mana kamu berani memukulku? Apakah kamu gila?" Aku mengambil gambar lukisan itu dan melemparkannya ke wajahnya sambil menjawab dengan marah, "Aku gila? Kamulah yang gila. Siapa yang secara sembunyi-sembunyi melukis adikku, Xiao Shuzi, bahkan membuat otot perut yang tidak pernah ada? Aku hanya ingin tahu, kapan adikku punya otot perut? Kamu seorang wanita sudah punya pasangan, kenapa masih suka dengan orang lain?" Melihat gambar-gambar yang berserakan di lantai, mata Liu Ruyan memerah. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Jiboda, aku tidak pernah bertemu orang sekeji dan sejahat kamu. Kamu sangat iri dengan Jibosia dan tidak punya niat baik. Tapi kamu tidak pernah bisa menyamai dia, bahkan tidak separuh darinya. Mengapa yang mati bukan kamu?" Kalimat itu sudah aku dengar berkali-kali, tapi setiap kali mendengarnya, aku tetap kehilangan akal sehat. Aku mengambil kursi dan menghujamnya sambil meneriakkan, "Mati kamu sana saja." Hari itu kita berdua dibawa ke kantor polisi. Petugas polisi bertanya padaku, apakah ini kasus kekerasan dalam rumah tangga? Aku menjawab dengan senyum sinis, "Ini disebut perkelahian timbal balik, paham tidak? Kalau kalah baru bilang kekerasan dalam rumah tangga, jangan terlalu menggunakan standar ganda." Meskipun aku tampak berantakan dengan luka garukan di wajah, Liu Ruyan bahkan lebih buruk. Rambutnya kusut dan kepalanya berdarah. Dalam bentrokan kali ini aku menang telak. Setelah keluar dari kantor polisi, kita saling menunjuk hidung dan berkata, "Perceraian ini harus dilakukan, siapa yang tidak mau adalah anjing." Siapa sangka kita akan mati di jalan menuju bercerai? Sebelum truk tangki menabrak, dia sedang menyebutku sebagai penyimpang yang suka menyelinap-linap dan menyentuh barang orang lain. Aku menyebut dia sebagai wanita yang suka mengintip dan menjadi penggemar buta. Liu Ruyan menjawab dengan marah, "Yang kusukai adalah Jibosia. Dari awal hingga akhir hanya dia. Kalau bukan karena kamu mirip sekali dengannya, kira-kira aku akan bersedia bersama kamu? Jiboda, cobalah melihat dirimu di air. Di mana kamu bisa menyamai Jibosia?" Aku sangat membencinya ketika selalu dibandingkan dengan adik laki-lakiku Jibosia. Bahkan setelah dia meninggal, aku masih harus hidup di bawah bayangannya. Mengapa harus begitu? Ketika kita sedang saling bertengkar dengan keras, suara menyakitkan telinga terdengar, truk tangki keluar jalur dan menghujam ke arah kita. Pikiranku menjadi kosong, sama sekali tidak punya waktu untuk memutar setir kemudi. Aku melihat wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Sesaat kemudian, dia melompat padaku dan sebagian tubuhnya menutupi diriku. Aku menatapnya dengan terpana, melihat wanita yang telah berselisih denganku selama 10 tahun. Kita selalu tidak bisa hidup rukun. Selalu bertengkar dan berkelahi selama 10 tahun itu. Mengapa tidak pernah berpisah? Ada yang pernah menanyakannya padanya, juga ada yang menanyakannya padaku. Dia hanya diam tanpa berkata apa-apa, sedangkan aku hanya merokok tanpa menjawab. Tak seorang pun bisa menjelaskan alasannya. Sama seperti tahun itu, dia memanggilku dengan wajah penuh kesedihan, kemudian bertanya dengan nada menyedihkan apakah kata-kataku masih berlaku.
Dia bersedia mencoba bersama aku. Sungguh aneh. Padahal beberapa hari sebelumnya dia baru saja menolak lamaranku, mengatakan tidak ingin pacaran dan hanya fokus pada pelajaran. Mengapa hanya dalam beberapa hari dia berubah pikiran? Baru setelah waktu yang lama aku tahu bahwa sebenarnya dia menyukai Jibosia, tapi ditolak dengan lembut olehnya. Saat merasa tersisih dan sedih, dia melihatku, melihat wajah yang persis sama dengan Jibosia. Tanpa berpikir panjang, dia mendekat padaku dan menjadikanku sebagai pengganti, melihat ke arahku hanya untuk mengingat Jibosia. 10 tahun? Dia pantas mati. Pantas saja dia mati. Siapa yang perlu dia selamatkan? Hanya membuatku hidup 0,01 detik lebih lama. Sangat menyebalkan. Lupakan saja, orang sudah mati maka segala hutang dan perselisihan pun lenyap. Semoga di kehidupan berikutnya, ketika aku membuka mata. Dasar bajingan. Saat aku membuka mata, aku melihat Liu Ruyan yang berusia 17 tahun. Bagaimana aku bisa yakin itu adalah usianya yang 17 tahun? Karena dia melihatku dengan mata dinginnya yang penuh rasa tidak suka. Tatapan itu membuatku mengingat saat aku mengungkapkan perasaanku padanya dulu. Dia juga melihatku dengan tatapan seperti itu, kemudian mengatakan bahwa aku sangat ketinggalan zaman. Dia bertanya apa jadinya kalau di era sekarang aku masih menggunakan mawar untuk melamar, dan mengatakan dia suka burung walet kecil karena melambangkan kebebasan tanpa ikatan. Apakah kamu tidak merasa itu indah? Tanyanya. Aku tidak merasa demikian, aku hanya tahu bahwa mawar melambangkan cinta. Jika aku menyukai seseorang, aku akan memberinya mawar. Hei, jangan dong. Jadi sampai detik aku terbunuh oleh truk tangki, aku tidak pernah lagi memberinya sepucuk bunga. Kini aku hidup kembali pada saat ini, sangat menyebalkan, bahkan lebih menyebalkan dari sebelumnya. Dan yang paling menyebalkan adalah Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Pada saat mata kita bertemu, kita keduanya melihat ekspresi yang akrab di mata masing-masing. Hahaha. Hampir tidak perlu berpikir aku tahu bahwa dia juga telah kembali ke masa lalu. Musim panas tahun ini terasa sangat panas, dan segera kita akan naik ke kelas 3 SMA. Beberapa orang sibuk dengan les tambahan, yang lain belajar privat di rumah. Hanya aku saja yang setiap hari cuek dan tidak serius, keluar rumah sebelum matahari terbit, dan baru pulang dengan tidak rela menjelang waktu makan malam. Hari ini juga demikian. Aku menyendok batu-batu kecil sepanjang jalan, dengan aura kesal yang bahkan bisa dirasakan dari jarak 5 meter. Ketika melihat Liu Ruyan, aku merasa gugup. Aku menyukainya. Dia adalah orang pertama yang kusukai, rasanya pahit namun indah. Tapi dia menolak lamaranku, membuang bunga yang kuberi, dengan senyum yang menjauh dan mengatakan bahwa dia saat ini hanya fokus pada pelajaran. Hatiku tetap berdebar kencang dan aku tak bisa bergerak dari tempatku. Dia berkata, kata-katamu pada hari itu masih berlakukah? Kalau begitu, ayo kita coba saja. Tanpa berpikir panjang, aku terus-menerus mengangguk. Perilaku seperti anjing pengekor yang tidak punya martabat, batasan, maupun prinsip ini menjadi aib besar dalam hidupku selanjutnya. Kini hidup kembali, aku tanpa ragu menatapnya dengan senyum sinis dan diam-diam mengangkat jari tengahku. Liu Ruyan marah hingga menginjak-injakan kaki, lalu berpaling pergi. 10 menit kemudian, di depan rumahku, kita bertemu lagi. Wang Cuiping dengan wajah penuh waspada dan keraguan berdiri di depan pintu, menatap Liu Ruyan. Wang Cuiping bertanya, kamu bilang mau cari siapa? Wajah Liu Ruyan memerah karena malu. Dia terlihat tidak tahu harus berbuat apa, bahkan tampak sungkan dan hati-hati. Dia berkata, Bu, saya mau cari Jibosia. Bisakah saya bertemu dengannya? Saya punya sesuatu yang ingin katakan padanya. Wang Cuiping mengerutkan kening dan bertanya, mau cari Jibosia untuk apa? Kamu siapa? Sikap agresif Wang Cuiping sudah sangat jelas, matanya melotot dan terpampang ekspresi mengerikan. Liu Ruyan tampaknya takut, masih mau membuka mulut dengan suara lembut, tapi aku mengeluarkan suara kesal dan mengerutkan kening. Kenapa kamu gadis ini tidak tahu malu? Bukankah aku sudah bilang tidak ada minat padamu? Kok sampai datang ke rumahku? Kamu kira kalau mencari adikku dia akan membantumu? Enggak tahu ya aku paling tidak suka dia. Ayo ikut aku. Menghadapi pandangan penuh keraguan Wang Cuiping, aku dengan tegas menarik Liu Ruyan turun tangga. Liu Ruyan marah besar dan melepaskan tanganku dengan kuat, kemudian berdiri dengan menyilangkan pinggang dan berkata, aku tahu kamu juga sudah kembali. Aku tidak ingin lagi menghitung semua perselisihan masa lalu. Kalau kamu merasa aku telah menyalahkanmu, aku bisa meminta maaf padamu. Tapi Jiboda,
Kamu harus mengerti bahwa kita bisa hidup kembali di waktu ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Tidak peduli apapun, aku pasti akan menyelamatkan Jibosia. Aku tidak mengharapkan kamu membantuku, tapi jangan menggangguku. Kalau tidak, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Aku menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi saat mendengar peringatan Liu Ruyan. Setelah dia selesai berbicara dan sedang memandangku dengan marah, aku tertawa sinis dan berkata, "Kamu sedang sakit apa sih?" Bodoh. Aku mengingat betapa banyak gadis yang menyukai Jibosia. Dia cerdas, baik hati, dan nilai akademiknya tinggi. Dia mengikuti berbagai kompetisi, mahir dalam seni bela diri, musik, kesenian tradisional, serta segala jenis kesenian. Namun dia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain karena keunggulannya. Kepada guru dan teman sekelas, dia selalu sopan dengan senyum hangat. Di rumah, dia adalah kebanggaan orang tua, harapan keluarga, dan orang yang selalu dipuji oleh semua orang. Dia penyayang dan patuh, tidak pernah menentang orang tua. Tak peduli apa tuntutan yang diberikan orang tua, dia selalu patuh mengangguk. Tapi justru orang seperti itu, pada tahun dia menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi dan meraih predikat juara umum, memanjat ke atap gedung dan melompat ke bawah, mengakhiri hidupnya. Tidak ada yang tahu mengapa dia bunuh diri, termasuk aku. Baru kemudian, seiring bertambahnya usia dan kenangan yang terus terulang, aku melihat noda-noda di balik keindahan hidupnya. Semua seperti kabut yang lenyap tanpa jejak. Aku kembali ke rumah dengan pelan, baru saja membuka pintu ketika melihat Wang Cuiping sedang memberikan segelas susu kepada Jibosia. Matanya penuh kasih sayang saat membelai punggung Jibosia dan berkata, "Nanti ibu antar kamu ke rumah Bubai. Dia bilang kamu kemajuan banyak, tapi kamu jangan sombong ya, harus terus berusaha." "Oh iya, gadis yang datang tadi kamu benar-benar tidak kenal?" "Berikan ponsel kepada ibu, biarkan ibu memeriksanya." "Boh Xiao, sekarang ini adalah saat yang krusial, kamu jangan sekali-kali belajar dari Jiboda, bergaul dengan gadis-gadis yang tidak baik. Jiboda sudah hancur, ibu hanya punya kamu saja, kamu harus sungguh-sungguh bersungguh-sungguh." "Baiklah, cepatlah minum susunya, sambil hangat." Wang Cuiping sudah lama menyadari keberadaan saya, tapi dia tidak peduli, bahkan menyeringai dengan menyipitkan mata dengan penuh rasa jijik. Saya berpikir dalam hati, sebagai seorang anak laki-laki yang sudah dianggap hancur, saya tidak boleh hanya menerima tuduhan itu dengan sia-sia. Maka saya melangkah beberapa langkah ke depan, meraih gelas kaca dari tangan Jibosia dengan cepat, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan suara berbunyi keras, kerplak. "Jiboda, apa yang kamu lakukan?" Wang Cuiping berteriak histeris. Saya mengangkat dagu dan berkata, "Jika kelak saya tidak bisa minum susu ini, maka Jibosia juga tidak akan bisa meminumnya." Apakah saya pernah minum susu ketika masih kecil? Tidak ingat lagi. Pokoknya sejak saya bisa mengingat hal-hal, saya tidak pernah menyentuh hal-hal baik di rumah. Makanan-makanan lezat dan makanan bergizi yang telah disiapkan dengan baik, ketika saya baru saja ingin menusuknya dengan sumpit, Wang Cuiping akan menampar punggung tanganku. Dia menegur dengan keras, "Makan apa makan? Ini yang saya siapkan untuk Bosia. Jika diberikan padamu juga hanya sia-sia, lebih baik diberikan kepada anjing saja. Anjing pun bisa menjaga rumah, tapi kamu apa bisa lakukan?" Awalnya saya akan menangis dan menginginkannya, tapi selain mendapatkan pukulan yang kejam, saya tidak mendapatkan apa-apa. Wang Cuiping selalu memukul saya dengan sangat keras. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menampar dengan keras, dengan suara tampak yang keras, wajah saya terpental ke satu sisi, separuh wajah dan kepalaku menjadi mati rasa. Dia menjerit, "Jiboda, apakah kamu sudah tidak tahu diri? Kamu bahkan berani menginginkan susu, tidak berpikir juga apakah nilai kamu layak? Malah berani membandingkan diri dengan Bosia, tidak melihat sendiri seperti apa dirimu. Keluar dari sini, rumah ini tidak menyambutmu." Sambil berkata, dia mengambil cambuk dari atas meja untuk memukulku. Kali ini saya tidak mau menerima dengan pasrah. Saya berlari dengan cepat, sambil berlari saya menjatuhkan meja, kursi, dan vas bunga. Suara pecahnya barang-barang terdengar di seluruh ruangan, rumah menjadi semakin berantakan. Wang Cuiping menjerit sambil mengejar saya. Tak peduli seberapa kacau dan bisinnya keadaan, Jibosia hanya duduk diam di sana, melihat dengan tenang, tidak membantu siapapun dan tidak menghalangi siapapun. Bahkan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengambil buku dari atas meja dan mulai membacanya. Sampai saya merampas ponselnya, akhirnya dia mengangkat kepalanya dan melihat saya. Dalam pandangannya yang dingin muncul sedikit rasa heran sesaat, kemudian menjadi kaku,
Dia melihat dengan kaku ketika saya mengambil ponsel dan masuk ke kamarnya dengan cepat, lalu menutup pintu dengan suara "tom". Saya langsung ingin mengunci pintu dari dalam, tapi ternyata kunci pintunya rusak dan tidak memiliki fungsi itu sama sekali. Saya hanya bisa menahan pintu dengan keras menggunakan punggungku. Di luar pintu terdengar suara tendangan pintu dan kata-kata kasar dari Wang Cuiping. Di wajah saya muncul senyum yang menyimpang namun memuaskan. Saya mengambil ponsel dan membukanya, kemudian berteriak keras, "Halo, apakah ini polisi? Ibuku mau membunuhku, tolong datang dan selamatkan aku segera." Wang Cuiping kemudian dibawa pergi. Setelah dia terus melawan, mencakar leher seorang polisi, dan mengancam akan membunuh saya, dia akan menghadapi tahanan selama 24 jam. Petugas polisi melihat saya dengan rasa iba dan menanyakan apakah perlu membantu menghubungi kerabat lainnya. Dia dengan sopan memberitahu saya bahwa yang bisa mereka lakukan terbatas, dan jika saya tetap bersikeras untuk menjadikan Wang Cuiping ditahan, maka setelah dia keluar, saya akan menghadapi situasi yang lebih sulit. Saya terus mengangguk dan mengucapkan terima kasih, tetapi pada saat yang sama tetap bersikeras bahwa dia harus ditahan. Saya berkata, bagaimanapun juga. Setidaknya aku bisa tidur nyenyak sekali. Pandangan polisi padaku semakin penuh kesan, kemudian dia menunjuk ke arah Jibosia dan berkata, "Itu kakakmu atau adikmu? Apakah dia tidak apa-apa?" Dibanding denganku, Jibosia yang selalu tanpa ekspresi dan seolah terisolasi dari dunia tampaknya lebih membuat orang khawatir. Aku tersenyum pahit, menunjuk kepalaku sendiri, dan berbicara dengan suara yang bisa didengar Jibosia. Dia ada masalah dengan otaknya, kurang waras. Jibosia sedikit terkejut, bahkan tampaknya menggigit bibirnya dengan kuat. Atas dasar prinsip kemanusiaan, polisi menghubungi ayah kita, ayah yang selama ini selalu bekerja jauh dari rumah hanya untuk mencari uang, dan baru pulang saat hari raya atau ketika Jibosia meraih prestasi besar. Dia dengan sopan meminta maaf kepada polisi, mengatakan bahwa dia akan segera pulang dan mengatur perilaku istrinya. Tapi aku tahu, setidaknya 2 hari ke depan dia tidak akan pulang. Setelah mengantar polisi pergi, aku menguap. Jibosia melihatku dengan ekspresi yang tidak jelas maksudnya. Aku meregangkan tubuh dan melangkah masuk ke kamar tidur Jibosia, lalu berbaring di atas tempat tidurnya tanpa basa-basi. Sekitar 5 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki. Ketika aku membuka mata, Jibosia berdiri di sisi tempat tidur, menatapku dengan wajah muram. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ini kamar saya." Aku menjawab, "Oh." Dia berkata lagi, "Silakan keluar." Aku menjawab, "Kalau saya tidak mau keluar bagaimana?" Dia hanya bisa mengulang kalimat itu, "Ini kamar saya." Bukankah setiap kali kamu menulis esai bisa menghasilkan karya yang bagus? Kenapa hanya bisa mengulang kalimat itu saja? Aku tertawa dan berkata, "Kenapa? Apakah tempat tidur ini kamu rawat seperti istri?" Jibosia tidak menjawab lagi, hanya menggigit bibirnya lebih erat, dan pandangannya padaku menjadi semakin dalam. Aku berkata, "Kalau bukan begitu, pinjamkan saja 1 malam." Tempat tidur yang begitu lembut dan selimut yang begitu empuk ini pertama kalinya aku rasakan. "Silakan pergi, jangan lupa tutup pintunya setelah keluar." Aku menutup mata dan tidak memperdulikan dia lagi. Entah sudah berapa lama, akhirnya dia pergi dan benar-benar menutup pintu kamar, hanya saja gerakan menutup pintunya cukup keras. HMPH, ternyata dia juga punya emosi. Aku kira dia benar-benar seperti orang yang tidak punya kemauan sendiri. Aku berpaling badan dan menyelimuti diri dengan selimut. Apa yang kulakukan kepada Jibosia bukanlah untuk menyakiti dia. Di rumah berukuran 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu ini, sebenarnya tidak ada kamar khusus untukku. Awalnya memang ada, yaitu kamar kecil dan suram yang digunakan sebagai ruang baca. Namun kemudian Jibosia mulai belajar bermain piano, dan untuk menempatkan piano senilai puluhan juta itu, Wang Cuiping membersihkan kamarku dan membuat partisi dengan pintu geser di balkon. Tempat itu terlalu kecil, bahkan tidak bisa menampung tempat tidur tunggal, jadi Wang Cuiping membeli tempat tidur lipat. Ji Boyong pernah tidak menyetujui dan berkata, "Kamu tidak boleh melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Di mana Boda akan tinggal?" Wang Cuiping tidak peduli dan berkata, "Lalu bagaimana? Rumah hanya sebesar ini." Bu Bai bilang Bosia sangat berbakat dalam bermain piano dan bisa menjadi maestro seperti Lang Lang. Untuk kebaikan Bosia, kita semua harus mengorbankan diri. Kalau dia sehebat Bosia, aku juga akan memberi yang terbaik baginya. Setelah mendengar itu, Ji Boyong terdiam lama,
Akhirnya hanya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak saat itu aku tinggal di balkon yang sempit selama hampir 10 tahun. Aku pernah membenci Wang Cuiping, membenci Ji Boyong, dan yang paling kubenci adalah Ji Boxia. Dia dengan tenang menikmati semua yang diberikan kepadanya. Dan ketika Wang Cuiping menyalahkan, memperlakukan aku dengan tidak adil, bahkan memukul dan menamparku, dia tidak pernah berkata sepatah kata pun untuk membelaiku. Aku pernah berkali-kali melihatnya dengan penuh harapan, tapi akhirnya hanya mendapatkan kekecewaan. Bahkan aku merasa pandangannya padaku adalah dingin, seolah dia berada di tempat yang lebih tinggi, dan bahkan ada rasa senang tersembunyi di dalamnya. Dia membenciku, sama seperti aku membencinya. Tapi dari mana dia punya hak untuk membenciku? Malam ini aku tidur tidak nyenyak, bergelut dengan banyak mimpi. Dalam mimpi ada Wang Cuiping, ada Ji Boyong, tapi yang paling banyak muncul adalah Ji Boxia dan Liu Ruyan. Aku melihat Ji Boxia jatuh dari gedung, otaknya keluar dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Semua orang berteriak dan panik, mereka menggoyangkan bahuku satu persatu dan menuntut jawaban. Mengapa yang mati bukan kamu? Wajah-wajah yang marah itu perlahan jelas terlihat, adalah wajah Liu Ruyan. Dia menggenggam leherku dengan histeris dan menjerit seperti orang gila. Mengapa yang mati bukan kamu? Aku terbangun dari mimpi dengan tubuh berkeringat dingin. Ketika membuka pintu, aku melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu, menghadap Ji Boxia dengan wajah kemerahan karena malu, seolah ada rusa kecil yang berlarian liar di dalam hatinya. Betapa murninya dia tampak. Dia berkata, "Teman sekelas Ji Boxia, selamat pagi. Sudah sarapankah kamu? Saya menyiapkannya sendiri. Mau cobakah?" Dia mengangkat tangannya seperti sedang menunjukkan barang berharga. Bukan hanya satu, tapi banyak sekali makanan. Ji Boxia menahan pintu agar dia tidak masuk, dengan suara yang tidak ada emosinya berkata, "Tidak usah, terima kasih. Bisakah kamu bilang apa keperluanmu datang ke rumah saya?" Ekspresi Liu Ruyan sedikit terkejut, matanya melayang dan akhirnya jatuh padaku. Dia berkata, "Saya mencari Ji Boda." Liu Ruyan tampak sedikit kecewa. Sepanjang jalan dia hanya terdiam dengan wajah menyedihkan. Bahkan ketika aku mengambil makanan sarapan dari tangannya, dia tidak ada reaksi sama sekali. Aku makan satu roti lapis dan menyantap semangkuk bubur. Lalu dia dengan santai memberikan sebuah bakpao padaku. Dia berkata, "Bakpao daging sapi dari kedai Chen yang kamu suka." Aku berhenti berjalan. Bakpao daging sapi dari kedai Chen, kulitnya tipis, isinya banyak, lezat dan sedikit pedas. Itu adalah makanan sarapan favoritku selama masa SMA, kalau disandingkan dengan secangkir susu kedelai yang baru digiling, rasanya sangat memuaskan. Tapi Liu Ruyan tidak menyukainya. Jadi setiap kali aku membeli sarapan di toko itu, aku akan pergi ke toko roti di sebelahnya untuk membelikan dia croissant dengan kopi. Namun dia tetap akan menyalahkan aku dengan berkata, "Mengapa kamu selalu membeli makanan yang tidak enak seperti ini?" Mengerikan sekali. Berapa kali aku bilang makanan itu untukku dan aku mau memakannya? Seolah dia tidak pernah ingat apa yang kulakukan. Aku baru menyadari sekarang bahwa sebenarnya dia tidak melupakan seleraku, juga tidak merasa bahwa semua yang kubeli pasti untuknya. Dia hanya mencari alasan yang cocok untuk merendahkan hal-hal yang kusukai agar bisa merasa lebih unggul dariku. Saat berpikir seperti itu, aku langsung menampar wajahnya. Liu Ruyan menarik napas mendadak, menutupi wajahnya dengan wajah menyedihkan dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu lagi-lagi memukulku." Aku berkata, "Kalau kamu berani merendahkan apa yang kusukai lagi, aku akan memukulmu lagi." Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Aku tidak akan pernah mau berbicara denganmu lagi." Aku tertawa dan berkata, "Kalau kamu tidak mau berbicara denganku, aku juga tidak mau berbicara denganmu. Sampai jumpa." Dia menjerit dengan marah, "Jangan pernah bertemu lagi." 2 jam kemudian, di sebuah warung ayam goreng bernama Yi Jiaz Haji Dian, mata kita bertemu. Dia bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Aku menjawab dengan senyum palsu, "Selamat datang." Wajahnya penuh kebingungan. Warung ayam goreng ini milik sepupu laki-laki Liu Ruyan. Saat itu dia sedang menuntut jawaban dari sepupunya, dengan tidak puas berkata, "Kamu mempekerjakannya padahal kamu tahu dia belum cukup umur. Apakah kamu tidak mengerti hukum?" Sepupunya tersenyum ceria dan berkata, "Kalau kamu tidak bilang dan aku tidak bilang, siapa yang akan tahu dia belum cukup umur?" Liu Ruyan melotot, kemudian berbalik menuntut jawaban padaku. "Mengapa kamu mencari pekerjaan di sini? Apakah kamu sengaja memilih kakakku karena mudah diperdaya? Kenapa kamu harus mencari pekerjaan?" Aku mengangkat sudut bibir dan berkata satu persatu kata. "Apa hubunganmu?"
Sepanjang sore aku melayani pelanggan datang dan pergi, sementara Liu Ruyan duduk di sudut seperti ikan buntal yang sedang marah. Setelah lama berlalu, ketika aku melihatnya lagi, dia sudah tertidur dengan kepala mengangkat dan mulut terbuka. Sepupunya menepuk bahuku dan bertanya, "Bro, apakah adikku menyukaimu? Apakah kalian punya hubungan?" Aku membersihkan meja dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, "Dia menyukai adikku." Sepupunya bingung dan bertanya, "Apa?" Aku menjawab, "Adik kembarku yang wajahnya persis sama denganku." Sepupunya menjawab dengan tidak percaya, "Cinta dengan pengganti? Ini jelas cerita klise banget." Aku menjawab, "Kalau kamu bilang begitu ya sudahlah." Sepupunya marah dan berkata, "Tunggu saja, aku pasti akan memberi pelajaran padanya." Kabar baik pertama, Liu Ruyan dikejar sepupunya dengan sapu, berlari kesasar dan menyembunyikan kepalanya sebelum akhirnya keluar dari warung ayam goreng. Kabar baik kedua, aku lulus masa percobaan dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu itu. Dia berdiri dan aku berkata, "Kalau ada sesuatu bilang saja, jangan basa-basi." Dia menghela napas dingin dan berkata, "Kenapa kamu tidak bisa bicara dengan sopan?" Aku berkata, "Kalau tidak mau bilang aku pergi aja." Dia tidak puas dan bertanya, "Kamu bilang apa sama kakakku? Kenapa dia memukulku?" Aku menggelengkan kepala dengan tidak sabar dan benar-benar tidak ingin memperdulikan dia, tapi Liu Ruyan tiba-tiba menarik lengan bajuku dan bertanya, "Jiboda, mengapa kamu selalu tinggal di balkon? Rumah kalian jelas punya 3 kamar, kenapa kamu harus tinggal di balkon? Kemudian kamu membeli rumah yang sangat besar dan membuatkan tempat tidur dengan ukuran 3 meter hanya karena hal itu kan? Tapi kenapa setiap kali kamu sulit tidur, kamu selalu tidur di ruang baca? Dan lagi, sudah cukup belum?" Aku dengan tidak sabar melepaskan tangannya dan berkata, "Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Sekarang tidak ada, dan masa depan pun tidak akan pernah ada. Urusanku jangan kamu campuri." Apa hubungannya dia dengan urusanku? Ya benar, orang selalu menginginkan apa yang tidak pernah mereka miliki. Aku membeli rumah yang besar dan membuatkan tempat tidur yang luas hanya karena aku tidak pernah memilikinya. Tapi rumah yang begitu besar dan tempat tidur yang begitu lebar malah membuatku cemas dan merasa kosong di dalam hati, bahkan membuatku gelisah. Hanya ketika aku berlindung di ruang baca yang penuh dengan barang-barang dan tidur di tempat tidur lipat yang sempit, aku merasa aman. Betapa menyakitkan dan menyedihkannya. Aku berpikir ketika sudah dewasa, aku bisa mengisi kekosongan masa mudaku, tapi ternyata itu adalah kekosongan yang akan mengikuti aku seumur hidup. Setelah keluar dari tempat tahanan, Wang Cuiping pertama-tama menghubungi semua guru les untuk meminta agar pelajaran yang terlewatkan oleh Jibosia bisa dilengkapi. Kemudian dia dengan tergesa-gesa masuk ke dapur untuk memasak makanan bergizi untuk anak kesayangannya. Awalnya dia menatapku dengan marah dan mau memukulku. Tapi aku menggoyangkan ponselku dan berkata, "Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan memanggil polisi lagi." Wang Cuiping marah hingga napasnya tersengal-sengal, menggigit bibirnya dan berkata, "Kembalikan ponsel Bosia sekarang juga." Aku menjawab, "Tidak akan aku kembalikan. Kamu bisa saja membelikannya yang baru, atau dia tidak akan pernah bisa menggunakan ponsel lagi." Wajah Wang Cuiping memerah karena marah, kemudian menarik Jibosia untuk memeriksanya dengan cermat dan menanyakan apakah aku telah memukulnya selama 24 jam terakhir. Jibosia tampak lesu dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Bagi Wang Cuiping, perilaku seperti itu berarti aku pasti telah melakukan hal buruk padanya, tapi dia merasa takut dan tidak berani benar-benar menyakitiku. Dia hanya bisa menepuk dadanya dan berkata, "Betapa malangnya aku, mengapa melahirkan anak seperti kamu yang menyebalkan? Sendiri saja tidak mau belajar, bahkan menyakiti Bosia. Seharusnya aku sudah mencubitmu mati saat kamu lahir. Mengapa aku tidak melakukannya?" Karena tidak bisa melepaskan amarahnya, akhirnya dia memilih untuk mengabaikanku seolah aku tidak ada di rumah. Tidak ada makanan untukku, tidak ada lauk untukku, bahkan ember air rumah juga dipindahkan ke kamar Jibosia. Karena itu aku pergi ke balkon dengan diam-diam, dan dengan menggunakan cahaya lampu dari luar jendela, aku makan sekantong bakpao yang sangat lezat. Sejak hari itu, Wang Cuiping benar-benar mengeluarkanku dari kehidupan keluarga. Kalau tidak takut akan omongan orang luar, mungkin aku bahkan tidak akan bisa memasuki pintu rumah ini. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Setiap pagi aku bangun pagi untuk bekerja dan baru pulang ketika malam tiba. Kalau lapar aku makan roti, kalau haus aku minum air mineral. Satu-satunya yang menyebalkan adalah Liu Ruyan yang selalu muncul seperti hantu yang tidak bisa hilang. Hari itu turun hujan deras. Awalnya udara terasa pengap, tapi kemudian angin kencang bertiup dan udara menjadi sedikit dingin.
Ketika keluar dari warung, aku menarik leher bajuku dan ragu bagaimana cara pulang. Liu Ruyan memberikan sebuah payung padanya dan berkata, "Ini untukmu." Aku seolah tidak melihatnya dan bahkan berpindah ke sisi lain. Dia menghela napas dengan tidak puas dan mengoceh. "Lagi-lagi mau menunjukkan diri kan? Kamu suka sekali menunjukkan diri. Tanpa payung bagaimana kamu pulang? Mau berlari dalam hujan? Hanya mau pura-pura saja. Dahulu kamu juga selalu seperti itu, aku paling membencinya. Seolah kamu sangat keras kepala dan tidak bisa dibantu." Saat dia masih mengoceh, aku menoleh dan menatapnya dengan marah, kemudian menghentikannya. "Kamu mau apa sebenarnya?" Tangan Liu Ruyan sedikit menggenggam payung dengan erat dan berkata dengan suara lembut, "Aku ingin menanyakan satu hal. Mengapa Jibosia harus melompat dari gedung? Jiboda, bukankah kamu khawatir sedikit pun? Itu adalah adik kandungmu, punya darah yang sama dan lahir dari ibu yang sama. Dia akan melompat, akan bunuh diri, akan mati. Bukankah kamu ingin mengubahnya dan menyelamatkannya? Kamu harus berada di sisinya, melindunginya dan merawatnya, bukan bekerja di sini untuk mencari uang." Kata-kata Liu Ruyan penuh emosi, seolah dia adalah orang yang penuh kasih dan ingin menyelamatkan semua orang. Sikap saya yang awalnya siap bertentang perlahan menghilang, bahkan aku bisa saja tertawa padanya. Dia tampak bingung, tidak mengerti, dan seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi tidak bisa. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi, langsung berbalik dan berlari masuk dalam hujan yang deras. Hujan sangat besar, membasahi wajahku dan membuatku tidak bisa membuka mata. Pakaianku segera basah kuyup dan meneteskan air, sangat tidak nyaman. Tapi aku sama sekali tidak punya niat untuk berhenti, berlari terus sampai akhirnya tiba di rumah. Pakaianku lengket di tubuh dan terus meneteskan air. Aku mengetuk pintu, tidak ada tanggapan, lalu mengetuknya lagi dengan lebih kuat, tapi tetap saja tidak ada yang membukakannya. Aku mengeluarkan napas panjang, merasa lelah dan bersandar di pintu sebelum duduk. Tubuhku terasa lemah dan menggigil. Ketika menyentuh dahiku, terasa sangat panas. Benar saja, tidak ada kebaikan yang datang berpasangan, aku pasti terkena demam. Wang Cuiping tidak akan membukakan pintu untukku, Jibosia juga tidak akan memperdulikan aku, dan aku bahkan tidak punya hak untuk memiliki kunci rumah ini. Tiba-tiba pintu terbuka. Terhadap cahaya dari lorong, aku melihat Jibosia berdiri di sana dengan mengenakan kaos dalam dan wajah muram. Aku menabraknya dan masuk ke dalam rumah, tidak bisa menahan diri untuk tertawa sinis dan berkata, "Betapa jarangnya hal ini terjadi. Aku tidak menyangka kamu akan membukakan pintu untukku. Aku kira kamu sangat berharap aku mati di luar sana." Jibosia tidak berkata apa-apa, hanya menutup pintu dan mengambil pel untuk membersihkan genangan air di lantai. Berbeda dengan Wang Cuiping yang sengaja mengabaikanku, Jibosia benar-benar tidak peduli, tidak memperhatikan, dan merasa tidak masalah, seolah aku adalah orang asing atau bahkan orang yang tidak terlihat. Dia tidak bisa melihatku dan juga tidak ingin melihatku. Tapi lalu mengapa dia meminta tolong padaku? Aku bertanya, "Jibosia, apakah ada sedikit pun waktu di mana kamu ingin membelaiku? Di rumah ini, kamu mendapatkan semua cinta dan kebaikan, tapi kamu tidak pernah berkata sepatah kata pun untuk membelaiku. Apakah kamu merasa sangat bangga dengan dirimu sendiri, menginjak-injakku dan melihatku diperlakukan dengan tidak adil serta disakiti, sementara kamu hidup seperti anak bangsawan? Apakah kamu merasa sangat senang? Apakah kamu benar-benar sangat membenciku?" Jibosia tetap tidak mengeluarkan suara apa-apa, tapi gerakan tangannya berhenti. Aku menunggu. 1 detik, 2 detik berlalu, 1 menit, 2 menit pun berlalu. Cahaya di mataku perlahan padam, aku menggerakkan kaki ingin berpaling, tapi Jibosia tiba-tiba berdiri dan jongkok di lantai. Lengan keduanya tegang hingga bergetar, dengan suara yang ditekan dia menjerit dengan rendah, "Ya? Aku membencimu. Aku sangat membencimu, Jiboda. Kamu hanyalah seorang pemborosan. Kapan ingatanmu mulai terbentuk? Usia 6 tahun? 8 tahun? Atau 10 tahun? Aku mulai mengingat sejak 2 tahun. Saat kamu masih bermain dengan balok dan mainan, aku sudah bisa menghafal San Zijing seharian penuh. Ibu sangat senang, menghubungi ayah dan memintaku untuk membacakan padanya. Dia meminta ayah segera pulang dan mengatakan akan membawaku ke rumah sakit untuk tes IQ. Hasil tesku adalah 120, tingkat kecerdasan di atas rata-rata, cukup menonjol di antara orang banyak, tapi tidak lebih dari itu. Tapi ibu tidak mau mendengarnya, dia hanya merasa telah melahirkan seorang jenius.
Jenius harus memiliki cara pembinaan dan investasi pendidikan yang sesuai. Dia membayangkan masa depan yang indah. Aku bilang ingin makan permen, dia bilang tidak boleh karena jenius tidak boleh makan permen. Tapi ayah tetap membelikan aku 2 buah. Aku memakan yang rasa leci dan menyimpan yang rasa jeruk untukmu. Itu adalah permen terakhir yang kumakan, Jiboda. Bagaimana kamu bisa hidup begitu bebas dan tanpa beban? Aku pernah memintamu. Jangan pergi bermain, belajar dan membaca bersama aku, tolong temani aku. Tapi kamu tidak bisa duduk diam dan tidak bisa memahami pelajaran. Kamu adalah pemborosan. Hanya pemborosan. Yang kamu dapatkan hanya pukulan, celaan, dan akhirnya ditinggalkan oleh ibu. Tapi aku adalah jenius. Jika aku jatuh dari jenius menjadi pemborosan, aku akan mati. Dia akan membunuhku. Sebuah kilat menyambar malam yang gelap, menerangi wajah Jibosia yang tampak seperti akan patah hati. Matanya merah memerah, penuh dengan keraguan, ketidakberdayaan, dan ketakutan. Kemudian suara guntur yang keras terdengar di telinga, membuatku tidak bisa tidak menggigil. Dingin yang menusuk tulang menyebar dari ujung jari hingga seluruh tubuhku. Aku bertanya, apa omong kosongmu itu? Siapa yang akan membunuhmu? Wang Cuiping? Jibosia mengerutkan kening dan menggenggam tinjunya dengan kuat, berkata, kamu tidak mengerti apa-apa. Pernahkah kamu berada di kamar yang tidak pernah bisa kamu tinggalkan? Ada orang yang selalu berdiri diam-diam di belakangmu setiap saat. Dia tidak mengerti isi buku yang kamu baca, tapi bisa saja tiba-tiba berbicara, bilang kamu terlalu dekat dengan buku, tulisanmu salah, atau kamu tidak boleh berpaling pikiran. Kamu tidak berani rileks bahkan sebentar. Pasangan mata itu selalu mengikutimu seperti bayangan yang tidak bisa hilang. Pernahkah kamu tidur sambil diawasi? Saat membuka mata, ada orang berdiri di sisi tempat tidurmu, menyeka keringatmu, menutupimu dengan selimut, memegang tanganmu, atau hanya berdiri diam dan menatapmu. Dia akan berkata padamu, kamu adalah segalanya bagiku, aku hanya punya kamu saja. Kamu harus bekerja keras, tidak boleh rileks, tidak boleh tertinggal. Kamu harus menjadi yang terbaik, yang nomor 1. Anakku seharusnya menjadi yang terbaik. Hanya jika kamu menjadi yang terbaik, ayah akan pulang dan tidak akan meninggalkan kita. Kalau tidak, bagaimana dengan kita berdua? Aku hanya bisa membawamu mati. Segala yang dia ucapkan seolah menghabiskan semua kekuatannya. Dia menyandarkan diri pada sofa dan baru bisa berdiri kembali setelah lama berlalu. Suaranya kembali tenang, ibu telah meminum pil tidur, dia tidak akan terbangun malam ini. Kamu masuk sendiri, tidak ada hubunganku denganmu. Langkahnya goyah seperti kehilangan jiwanya, kemudian dia kembali ke kamarnya. Aku merasa kekuatan tubuhku hilang, jatuh duduk di kursi. Ada beberapa hal yang aku tidak ingin tanyakan lagi, termasuk tulisan-tulisan di bawah alas tempat tidur. Bunuh diri Jibosia adalah misteri. Dia tidak meninggalkan sepatah kata atau satu huruf pun. Wang Cuiping hampir membongkar seluruh rumah hanya untuk mencari kebenaran di balik bunuh dirinya, sampai akhirnya alas tempat tidur dibuka. Semua orang terpaku di tempatnya. Tulisan-tulisan yang dibuat dengan goresan tidak rapi itu seperti tangan besar yang mencengkeram tenggorokan semua orang. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Jiboda, tolong selamatkan aku. Mengapa Jibosia membutuhkan bantuan orang lain? Mengapa namaku ada di sana? Wang Cuiping menggenggam leherku dan menjerit dengan penuh kemarahan. Apa yang kamu lakukan pada Bosia? Apakah kamu yang menyebabkan kematiannya? Jiboda, mengapa kamu tidak mati saja? Mengapa yang mati bukan kamu? Aku juga tidak mengerti. Mengapa Jibosia memintaku untuk menyelamatkannya? Ataukah karena aku, dia jadi membutuhkan bantuan orang lain? Pada saat itu, kebencian Wang Cuiping padaku tidak lagi bisa menggerakkan hatiku. Aku terjebak dalam kekacauan pikiran yang mendalam. Jibosia, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan padaku? Karena itu, hari itu aku menduduki kamarnya. Setelah dia menutup pintu, aku merangkak ke bawah tempat tidur. Tempat itu tidak ada sedikit pun debu, bahkan lebih bersih dari lantai di luar. Aku menyalakan lampu senter di ponsel dan menerangkannya ke arah alas tempat tidur. Tulisan-tulisan yang rapat dan tidak rapi telah menempati separuh bagian alas tempat tidur. Tanganku gemetar saat menyentuh namaku yang tertulis di sana. Jadi, Jibosia, kamu ingin aku menyelamatkanmu ya? Wang Cuiping menatapku dengan marah. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku santai menyantap bubur dan berkata, mengunci pintu dan membiarkanku di luar adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Kalau tidak. Wang Cuiping tertawa sinis dan bertanya,
Kalau tidak bagaimana? Ini rumahku. Kamu hanya bisa masuk kalau aku mengizinkanmu. Kalau aku tidak mengizinkan, maka, Jiboda, apa yang kamu lakukan? Dia menjerit terkejut, ingin mendekat tapi tidak berani. Aku menarik Jibosia mendekat, menekan kepalanya, dan menyodorkan gunting ke kulit kepalanya. Dia tidak bergerak sedikit pun, kecuali saat awalnya merasa sakit dan mengeluarkan suara mendesis, tidak mengeluarkan kata apa-apa lagi. Wang Cuiping seluruh tubuhnya gemetar, marah dan khawatir sekaligus. Lepaskan Bosia. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Aku mengangkat alis dan berkata, jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah gunting ini akan memangkas rambutnya atau lehernya. Wang Cuiping menarik napas mendadak. Jiboda. Krek. 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 Sebagian rambut Jibosia kupotong. Wang Cuiping menjerit kesakitan seolah aku memangkas dagingnya sendiri. Suara itu membuatku puas. Tanpa pola dan tanpa memperhatikan keindahan, aku menggerakkan gunting dengan sangat keras. Rambutnya jatuh satu gumpalan demi satu gumpalan, berserakan sembarangan di lantai. Tangisan dan jeritan Wang Cuiping bergema di telingaku. Saat itu Jibosia tampak sangat memalukan. Rambutnya tidak rata hampir seperti botak, seolah dipotong oleh anjing, dengan sisik rambut berserakan di mana-mana. Tapi dia tetap menunduk kepalanya seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Akhirnya aku melemparkan gunting. Sesaat kemudian Wang Cuiping menjerit dan menghujanku, mendorongku keluar dengan kuat. Dia gemetar saat memegang wajah Jibosia, pandangannya seperti melihat harta karunnya yang paling berharga telah dicemari. Dia menjerit lagi dan mengambil kursi di sebelahnya. Aku langsung berlari keluar, tapi saat hampir mencapai pintu, kursi yang dilemparkan menghantam punggungku. Sakitnya membuatku menarik napas mendadak, tapi aku tidak berhenti berlari dan segera turun ke lantai bawah. Aku menabrak Liu Ruyan yang sedang naik tangga dengan keras. Dia melihatku dengan prihatin dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Mengapa wajahmu begitu pucat? Di manakah kamu terluka? Apa suara dari atas itu? Meski dia seperti batu di dalam selokan yang busuk dan keras kepala, tapi dia tetap ibumu bukan? Aku menarik napas dalam-dalam dan melemparkan tangannya dengan kuat, kemudian menjerit dengan marah. Pagi-pagi buta jangan menggangguku, kalau tidak aku akan menamparmu. Dia terkejut tidak menyangka hal itu akan terjadi. Jiboda. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata, Nona manis yang tumbuh besar di dalam tempat yang penuh cinta. Jauhilah dariku, jauhilah dari keluarga kami, dan juga jauhilah dari Jibosia. Bibir Liu Ruyan menyatu membentuk garis lurus, wajahnya perlahan menjadi muram. Dia berkata, saya tidak bisa. Jiboda, kali ini saya tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan Jibosia, saya akan membantunya. Hahaha. Aku tertawa sinis, penuh dengan ejekan. Menyelamatkannya? Siapa kamu sebenarnya? Apakah dia akan mengingat siapa kamu? Kamu tidak mengerti apa-apa, hanya membaca beberapa novel tentang penyelamatan lalu ingin jadi orang yang penuh kasih seperti Ibunda Suci. Lebih baik kamu berhenti saja. Hari-hari berlalu dengan pelan. Aku benar-benar putus hubungan dengan keluarga itu. Selama aku ada di rumah, suasana akan menjadi sangat dingin seperti gudang es. Wang Cuiping membawakan Jibosia ke salon untuk memperbaiki rambutnya, tapi akhirnya tukang cukur hanya bisa mencukur kepalanya sampai botak. Sekarang dia tampak seperti biksu yang keluar dari kuil untuk meminta sedekah. Dia menjadi lebih dingin padaku, bahkan tidak mau melihatku sekilas pun. Aku tetap saja setiap hari keluar pagi dan pulang malam, sibuk dengan pekerjaanku. Satu-satunya yang menyebalkan adalah Liu Ruyan. Setelah menghilang selama 3-4 hari, dia mulai muncul setiap hari di warung ayam goreng dan tinggal seharian penuh. Kami tidak berkomunikasi sama sekali, tapi aku tahu dia sering menatapku sambil terpaku. Cepat saja, sebagian besar liburan musim panas telah berlalu. Aku menerima gaji pertamaku dalam hidup, dan pada saat yang sama, hari yang kutunggu telah tiba. Besok, Jibosia akan berpartisipasi dalam konser musik tingkat kota yang disiarkan langsung. Di acara penting seperti ini, ayah kita yang selalu sibuk pasti akan datang. Ketegangan Wang Cuiping terlihat jelas, dia selalu mengawasi Jibosia, menyuruhnya memainkan lagu yang akan ditampilkan berkali-kali. Sambil berkata agar dia tidak gugup, dia juga terus mengulang-ulang. Kamu harus tampil dengan baik, tidak boleh melakukan kesalahan, sama sekali tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku hanya menghela napas dingin mendengarnya, dan Wang Cuiping menatapku dengan penuh kebencian. Pagi itu, sebelum matahari terbit,
Ji Boxia sudah dipanggil bangun oleh Wang Cuiping dan mulai bermain piano lagi. Aku merasa kesal dan menyelimuti diri dengan selimut, lalu tertidur lagi dengan pusing. Ketika aku terbangun kembali, mereka sudah tidak ada di rumah. Di warung ayam goreng, hari itu banyak pelanggan. Setelah sibuk bekerja, sepupuku bertanya, "Di mana adikku? Kenapa hari ini dia tidak datang?" Aku menjawab, "Tidak tahu, dia sangat tinggi hati. Mungkin lagi mencari kesenangan atau suasana hati yang bagus." Sepupuku bertanya, "Apa maksudmu?" Aku hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh. Ketika pulang malam, Wang Cuiping sangat senang bahkan sampai menari-nari kecil, terus mengatakan bahwa Ji Boxia adalah kebanggaannya. Tampaknya penampilannya sangat sempurna, tapi tidak terlihat sosok Ji Boyong di rumah. Aku bertanya, "Wah, di mana ayah tua kita? Dia sudah 3 kali lewat depan rumah tapi tidak masuk ya?" Wajah Wang Cuiping menjadi kaku, jelas aku menyentil titik lemahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Ayahmu sangat sibuk bekerja. Kalau tidak, dari mana makanan dan minumanmu datang? Kamu kira mencari uang itu mudah?" Aku tertawa dan berkata, "Benarkah? Aku kira dia sibuk merayu istri mudanya." Dia terpana sejenak dan bertanya, "Apa omong kosongmu itu?" Aku menjawab, "Baiklah, anggap saja itu omong kosongku saja." Wang Cuiping dengan wajah murah menghalangi jalanku dan bertanya, "Apakah kamu tahu sesuatu?" Aku melihatnya dengan senyum yang tidak jelas maksudnya, menyaksikan dia hampir marah besar, baru kemudian berkata perlahan, "Di Hotel Junhao, aku melihat dia memeluk seorang wanita dan masuk ke dalamnya." Wang Cuiping seperti terkena sambaran petir, wajahnya menyimpang seperti hantu jahat. Dia meraih tas dari atas meja dan berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Dibandingkan dengan Wang Cuiping, aku lebih membencikan Ji Boyong. Saat kecil aku sangat menghormatinya. Dia tidak seperti Wang Cuiping yang sangat memihak dan kejam. Dia selalu tidak menyetujui perilaku Wang Cuiping dan berkata, "Baik tangan kanan maupun tangan kiri adalah bagian dari tubuhmu, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu?" Maka aku memberitahukan semua pengalamanku padanya dan berkata, "Jika ayah dan ibu bercerai, aku ingin tinggal bersama ayah." Ji Boyong melihatku dengan rasa iba dan bangga, lalu membelai kepalaku. Tapi malam itu, ketika dia bertengkar dengan Wang Cuiping, dia dengan tidak sengaja berkata, "Bahkan Ji Boda pun berharap kita bercerai dan tidak ingin tinggal bersamamu. Lihat saja seberapa gagalnya kamu sebagai ibu." Ji Boyong mengambil koper dan berbalik pergi. Wang Cuiping menatapku dengan wajah penuh kebencian, meraih kepalaku dan menyeretku dari ruang tamu ke dapur, menyuruhku berlutut di sana sepanjang malam. Aku menangis saat menghubungi Ji Boyong melalui telepon, memintanya untuk kembali dan mengatakan bahwa aku takut. Dia memarahi Wang Cuiping melalui telepon dan menenangkanku, tapi dia tidak pernah kembali. Apakah itu yang disebut perhatian? Wang Cuiping dengan terus terang mengatakan bahwa dia tidak mencintaiku dan tidak memperhatikanku. Ji Boyong mengatakan bahwa dia memperhatikanku, tapi dia tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya hanya berkata bahwa dia memang memperhatikanku tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ji Boxia perlahan berdiri dan berniat kembali ke kamarnya. Aku berkata kepadanya, "Cuci wajahmu, ganti pakaianmu, lalu ikut aku pergi." Langkah Ji Boxia berhenti, tapi dia tidak melakukan apa-apa lagi. Aku mengerutkan kening dan berkata, "Aku hanya akan menunggu 10 menit. Setelah waktu itu aku akan pergi sendirian." Dia bertanya, "Kamu akan membawaku kemana?" Aku menjawab, "Menjualmu." Ji Boxia sedikit terkejut dan menatapku dengan wajah bingung. Wajahnya yang seperti itu membuat hatiku merasa senang tanpa sebab. Aku mengetuk meletakkan tangan di atas meja. Aku berkata, "Cepat saja." Ji Boxia sedikit menggigil, langsung berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Langkahnya semakin cepat, bahkan hampir tersandung sendiri ketika hampir sampai di pintu. Setelah 8,5 menit, Ji Boxia keluar dari kamar tidur. Dia mengenakan kemeja putih yang biasa dikenakannya, tapi kali ini wajahnya sedikit berwarna dan tampak sedikit terengah-engah. Pastinya dia benar-benar tergesa-gesa. Aku mengangkat daguku dan berjalan keluar rumah terlebih dahulu. Ji Boxia mengikutiku dengan langkah kecil, dan setiap kali aku menoleh, dia selalu berada 1 meter dariku. Tempat pertama, aku membawanya ke warung ayam goreng. Sepupuku melotot dengan terkejut dan berkata, "Benar-benar mirip sekali. Tapi kalian berdua sangat mudah dibedakan. Adikmu selalu cuek, sedangkan kamu seperti anak nakal kecil." Aku tersenyum dan berkata, "Kita memang orang yang berbeda, tentu saja mudah dikenali." Aku mengambil 1 kantong ayam goreng dan membawa segelas cola,
kemudian menaruhnya di depan Jibosia. Ini adalah potongan ayam rasa lada garam yang paling populer di sini. Coba saja. Jibosia mengangguk dan mengambil garpu dengan sopan. Aku berkata, aku bekerja paruh waktu di sini. Selama tidak ada di rumah, aku selalu berada di warung ini. Majikannya baik hati, rekan kerja juga ramah, hanya saja banyak hal yang harus dipelajari. Aku sendiri membutuhkan waktu setengah hari untuk bisa membuat potongan ayam ini. Kamu pintar, pasti bisa menguasainya dalam 1 jam saja. Baru-baru ini aku juga belajar membuat burger ayam bersama sang master, cukup menyenangkan. Jibosia makan dengan sedikit demi sedikit sambil mendengarkan ceritaku dengan tenang. Ketika dia sudah makan separuhnya, aku mengambil mangkuknya dan berkata, sisakan sedikit perutmu, nanti kita makan makanan lain. Apakah ada makanan tertentu yang kamu mau makan? Jibosia berpikir sejenak lalu berkata, kedai pinggir jalan. Maka aku membawanya ke kawasan kampus, seluruh jalan penuh dengan kedai pinggir jalan. Kami berjalan dari ujung jalan ke ujung lain, lalu kembali lagi ke awal jalan, menghabiskan waktu 1,5 jam. Wajah Jibosia tampak sedikit pucat. Aku bertanya, perutmu sakit? Dia menjawab, ya. Aku berkata, kalau begitu kita tidak makan lagi, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat selanjutnya. Bus berjalan selama 20 menit sebelum kita turun. Melihat bangunan yang akrab di depannya, Jibosia tampak sedikit bingung. Aku tidak menjelaskan apa-apa dan membawanya masuk ke sebuah gedung kecil yang agak gelap. Di lantai 2, kamar ketiga di sebelah kiri. Aku membukanya dengan kunci dan berkata, ruangannya kecil, hanya ada 1 tempat tidur, 1 kamar mandi dengan wastafel, dan meja serta kursi di sana adalah yang aku beli sendiri. Tidak ada pilihan lain. Rumah kontrakan di dekat sekolah kita yang paling murah hanya yang ini. Aku menyewanya menggunakan identitas sepupu Liu Ruyan. Dia membayar uang sewa selama 1 tahun, dan aku akan mengembalikannya nanti. Sambil berkata, aku menyerahkan kuncinya ke tangan Jibosia. Pintu ini bisa dikunci dari dalam, dan hanya ada 1 kunci. Jika ada orang mengetuk pintu, kamu bisa memilih untuk membukanya atau tidak. Mau tinggal semalam di sini? Jibosia menggenggam kuncinya dengan sangat kuat hingga jari-jarinya memucat. Setelah 1 menit berlalu, aku tidak menunggu jawabannya lagi dan keluar dari rumah kontrakan itu. Di luar pintu, aku jongkok dan duduk lama hingga terdengar suara kunci yang dikunci dari dalam. Sudut bibirku sedikit mengangkat tanpa disadari, kemudian aku perlahan berdiri dan turun ke lantai bawah. Wang Cuiping bukanlah orang yang mudah diajak hidup rukun. Dia sangat keras kepala sampai menjadi pikunan, memiliki keinginan kontrol yang kuat, dan akan menjadi gila jika ada sesuatu yang keluar dari bawah kontrolnya. Hal yang paling mudah membangkitkan emosinya adalah Jiboyong. Ketika Jiboyong tidak menjawab panggilannya, tidak membawanya keluar, tidak pulang ke rumah, atau berkata, apakah kamu tahu betapa sibukku? Apakah kamu tahu betapa sulitnya menyediakan kebutuhan keluarga? Kalau begitu aku yang merawat anak-anak, kamu yang mencari uang. Wang Cuiping seperti harimau yang cuek, dia bisa menjadi kasar dan tidak masuk akal, tapi terhadap Jiboyong dia selalu mundur terus-menerus. Yang penting dia pulang ke rumah dan tidak mengajukan perceraian. Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa Jiboyong ada orang lain di luar sana. Dia hanya memilih untuk berpura-pura tidak tahu dan menipu dirinya sendiri. Sekarang aku telah membuka tabirnya, Wang Cuiping pasti akan menjadi gila. Dia masuk ke hotel dan memukul wanita lain itu, membuat Jiboyong sangat marah hingga menendangnya keluar. Tapi yang tidak disangkainya, ada orang yang melaporkan bahwa hotel itu terlibat dalam aktivitas terlarang, yang tidak hanya menarik perhatian polisi tetapi juga wartawan yang mengikutinya. Seluruh kejadian itu terekam dengan jelas oleh kamera keamanan. Orang yang harus masuk rumah sakit pergi ke rumah sakit, yang harus masuk kantor polisi pergi ke kantor polisi. Semoga malam ini menyenangkan. Keesokan harinya, ketika aku berdiri di depan Jibosia, ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut, kemudian kebingungan, dan akhirnya wajahnya menjadi pucat. Dia bertanya, Jiboda, apa yang kamu ingin lakukan? Di pantulan jendela, aku melihat diriku juga telah mencukur kepalaku sampai botak. Aku menyuruh tukang cukur untuk melakukannya. Sangat licin seperti bola lampu. Selain itu, kemeja yang aku kenakan adalah yang kuhapus dari lemari pakaiannya. Dihadapkan dengan ekspresi yang sama dingin dan tidak banyak bicara dengannya, siapakah yang bisa membedakan mana yang Jibosia dan mana yang Jiboda? Aku menatapnya dengan serius dan berkata, ayo kita bermain permainan. Mulai hari ini, kamu adalah Jiboda dan aku adalah Jibosia. Kamu pergi kabur, dan aku akan menyelesaikan semua urusan ini. Jiboyong tidak mengakui bahwa dia berselingkuh.
Dia hanya mengatakan bahwa wanita itu adalah bawahannya, dan mereka berada di kamar yang sama untuk membahas pekerjaan. Menurutnya, Wang Cuiping terlalu curiga dan tidak mempercayainya. Ji Boyong berkata, kalau tidak ada kepercayaan dasar sama sekali, maka lebih baik kita bercerai saja. Mendengar kata itu, Wang Cuiping langsung menyerah. Dia menerima alasan yang diberikan Ji Boyong dan menelan rasa sakit itu dengan terpaksa. Di ruang tamu, Ji Boyong sudah tidak sabar lagi dan berkata, cukup saja, aku sudah membawamu pulang. Ada urusan penting di pabrik, aku harus segera pergi. Wang Cuiping bertanya, kamu tidak makan di rumah ya? Ji Boyong, apakah kamu masih menganggap rumah ini ada di hatimu? Aku selalu sibuk dengan segala urusan rumah tangga, tapi kamu bahkan sulit untuk ditemui. Akhirnya kamu pulang, tapi baru saja duduk sebentar ingin pergi lagi. Kamu kok bisa? Ji Boyong berdiri dan menghentikannya. Sudah cukup belum? Apakah kamu tahu bahwa karena keributanmu ini, aku mengalami kerugian puluhan juta? Kalau aku tidak kembali bekerja bagaimana? Mau biarkan pelanggan pergi? Tidak mau cari uang lagi? Tidak mau menjalani hidup lagi? Wang Cuiping menutup mulutnya, menahan amarah yang tidak bisa ditelan atau dimuntahkan. Ji Boyong melihatnya dengan penuh rasa jijik, tapi ketika melihatku, wajahnya menjadi hangat dan ramah. Bosia, kamu harus belajar dengan baik di rumah, mendengarkan kata ibumu. Kalau ada yang kamu inginkan, bilang saja padaku, ayah akan membelikannya. Kemudian dia bertanya lagi, oh ya, di mana Boda? Mengapa aku tidak melihatnya sampai sekarang? Wang Cuiping, apakah kamu lagi memukul dan mencela Boda? Kamu sebagai ibu, kan kedua anakmu sama pentingnya. Bagaimana bisa kamu begitu memihak? Tidak apa-apa kalau tidak menyebut namanya, tapi begitu disebut, Wang Cuiping hampir pingsan. Aku berkata perlahan, aku telah mengusir Ji Boda keluar rumah. Wang Cuiping dan Ji Boyong menatapku bersamaan, suasana menjadi sangat sunyi seolah-olah bisa didengar bunyi jatuhnya jarum. Ji Boyong bertanya, Ji Bosia, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan mengusir Ji Boda keluar? Namun Wang Cuiping berkata, apakah Boda lagi menyakiti kamu ya? Sialan sekali, sungguh malangnya keluarga kita. Malangnya keluarga kita. Aku tetap dengan ekspresi tenang dan berkata dengan nada yang sangat kalem. Ji Boda sangat mengganggu belajarku, membuatku tidak bisa fokus. Jadi aku memintanya untuk tidak kembali sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Ji Boyong penuh dengan rasa menyalahkan dan tidak menyetujui. Bosia, Ji Boda tetap saja kakakmu. Meskipun dia nakal dan tidak baik hati, kamu tidak bisa mengusirnya keluar rumah. Ini adalah kesalahanmu. Wang Cuiping membantah, apa omong kosongmu itu? Apakah kamu tahu seperti apa keadaan Boda sekarang? Lihat saja rambut Bosia, dia yang memangkasnya sampai botak. Dia bahkan memanggil polisi untuk menangkapku. Bagus saja kalau dia keluar, aku sudah lama ingin mengusirnya. Ji Boyong menggigit bibirnya dengan marah. Apakah kamu masih punya hati sebagai ibu? Rumah tidak pernah tentram hanya karena kamu yang selalu membuat masalah. Wang Cuiping membantah balik. Lalu apakah kamu punya hati sebagai ayah? Ji Boyong menjawab, kamu selalu tidak masuk akal, aku malas berbicara denganmu. Keduanya mulai bertengkar lagi. Aku berdiri untuk memecah kesunyian dan berkata, menurutku hal terpenting saat ini adalah ujian masuk perguruan tinggi. Untuk bisa meraih hasil terbaik, semua orang di rumah harus berkorban dan mengalah. Karena Ji Boda juga anggota keluarga, sedikit korban darinya tidak akan menjadi masalah besar. Matanya Wang Cuiping menyala dan terus mengangguk setuju. Ji Boyong dengan wajah ragu berkata, baiklah, lakukan saja yang kamu mau, aku tidak akan campur tangan lagi. Aku berkata, ayah, kamu adalah tulang punggung keluarga, bagaimana bisa tidak campur tangan? Sebenarnya aku ada sesuatu yang ingin minta bantuan padamu. Ayah, bisakah kamu memberiku 50.000 yuan? Ji Boyong melotot dengan terkejut dan bertanya, Bosia, kamu mau 50.000 yuan untuk apa? Aku menjawab, ini adalah uang makan, uang sekolah, dan uang sewa rumah untuk Ji Boda selama 1 tahun ke depan. Aku telah berjanji padanya, dan dia menjamin tidak akan membicarakan hal ini keluar. Dia akan mengatakan kepada semua orang bahwa dia keluar rumah secara sukarela. 50.000 yuan tidak banyak, tapi cukup untuk membuat seorang siswa hidup dengan nyaman selama 1 tahun dan bahkan menyisakan sebagian untuk kuliah. Tapi 50.000 yuan juga tidak sedikit. Meskipun ayah bisa dengan mudah memberikannya untuk membeli tas bagi orang lain, dia tidak mau memberikannya untuk kebutuhan keluarga. Dia berkata, kita adalah keluarga,
Mengapa harus membicarakan uang? Ji Boda sungguh tidak tahu diri. Wang Cuiping juga merasa jumlahnya terlalu banyak dan berkata, mengapa harus memberinya uang sebanyak itu? Dia mau berapa kita berikan berapa? Apakah dia mau membuat kekacauan saja? Aku tidak menyela mereka, hanya membiarkan mereka mengeluarkan emosinya sampai akhirnya aku berkata dengan nada yang sangat santai. Saat aku meraih predikat juara umum ujian masuk perguruan tinggi nanti, pasti akan ada wartawan yang melakukan wawancara. Aku berharap tidak ada omongan yang tidak menyenangkan saat itu. Untuk saat itu mereka menjadi diam. Ji Boyong memberikan uang itu dengan tidak rela, dan Wang Cuiping merasa sakit hati seolah bagian dari tubuhnya telah dipotong. Ketika aku membawakan uang itu kepada Ji Boxia, dia sedang mengenakan wig berwarna pirang saat menggoreng ayam. Liu Ruyan berada di sisinya belajar menggoreng. Setiap langkah dia melihat ke arahnya, dan ketika Ji Boxia mengangguk kepadanya, sudut bibir Liu Ruyan melengkung dan dia tersenyum dengan puas. Aku menatap pemandangan itu lama sekali, kemudian tanpa ragu berbalik dan pergi. Liu Ruyan mengejariku ketika aku sampai di halte bus. Dia terengah-engah dan berkata, Ji Boda. Aku tahu dari pandangan pertama bahwa itu bukan kamu. Bunuh diri Ji Boxia ada hubungannya dengan orang tuamu, bukan? Apakah ini cara yang kamu pikirkan, menggantikannya? Aku berkata, Liu Ruyan. Aku dengan lembut merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, sama seperti yang kulakukan di kehidupan sebelumnya. Liu Ruyan sedikit terkejut, dan di matanya terpampang emosi yang tidak kusadari maknanya. Dia berkata, Ji Boda, jangan lakukan hal yang tidak masuk akal. Aku menjawab dengan tidak sabar, kamu khawatir aku akan bunuh diri? Apakah kamu kira aku adalah orang yang akan melakukan bunuh diri? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan melakukannya. Kalau kamu benar-benar mau bunuh diri, kamu pasti akan menyeret orang lain untuk menemani kamu. Bagaimana juga, dia memang cukup mengenalku. Aku tertawa dan berkata, jadi, jangan campuri urusanku. Kalau benar-benar ingin melakukan sesuatu, lakukan saja seperti hari ini. Bantu Ji Boxia untuk memperbaiki kekurangannya dan melengkapi apa yang kurang. Itu sudah cukup. Liu Ruyan, kamu tidak akan pernah menjadi tokoh utama wanita dalam cerita penyelamatan apapun. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Ketika pulang ke rumah, Wang Cuiping sudah memasak makan malam. Selalu semangkuk sup daging sapi, telur orak-arik, sayuran hijau, nasi putih, dan segelas susu. Dia berkata, Boxia, cepat minum susunya, sambil hangat. Aku mengambil gelas susu dan menuangkannya ke wastafel di depan mata Wang Cuiping. Dia melihatku dengan sangat terkejut dan bertanya, Ji Boxia, apa yang kamu lakukan? Aku berkata, mulai sekarang aku tidak akan minum susu lagi. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa kamu tidak tahan laktosa? Aku juga pernah menanyakan hal yang sama kepada Ji Boxia. Apakah dia tahu bahwa dirinya tidak tahan laktosa? Dia terdiam lama, kemudian mengangguk dan berkata bahwa dia tahu. Ketika dia masih kecil, dia tidak sering minum susu. Hanya sekali-sekali Wang Cuiping memberikannya. Setiap kali dia muntah dan mengalami diare setelah meminumnya, Wang Cuiping akan dengan gembira menghubungi Ji Boyong dan berkata bahwa Ji Boxia sakit, menyuruhnya segera pulang. Kalau Ji Boxia tidak mau meminumnya, Wang Cuiping akan menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak ingin ayah pulang untuk melihatmu? Saat itu wajah Wang Cuiping tampak sangat buruk. Dia berkata padaku, apa tidak tahan laktosa? Kenapa aku tidak tahu? Boxia, jangan mendengarkan omongan orang lain. Mereka hanya ingin mencari untung dengan membujukmu membeli suplemen kesehatan. Hanya ibumu yang benar-benar menginginkan yang terbaik bagimu. Lihat saja kamu sudah meminumnya selama bertahun-tahun dan tidak ada masalah. Apakah ibumu akan menyakitimu? Aku mundur satu langkah dan menatapnya dengan penuh kekecewaan. Aku telah bekerja keras belajar dan tidak pernah meminta apa-apa darimu, hanya berharap kamu bisa menjadi dukungan yang baik dengan menyediakan makanan yang sehat dan seimbang. Namun kamu bahkan tidak bisa melakukan hal yang sederhana ini. Baiklah, aku sarankan agar ayah menyewa seorang pembantu untukku. Wang Cuiping melihatku dengan tidak percaya dan menuntut jawaban. Aku bekerja keras dengan susah payah untuk siapa? Kamu ingin menyewa pembantu? Ji Boxia, apakah kamu tidak punya hati nurani? Aku menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, tapi memang kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Bukankah hal yang tidak baik boleh dikatakan? Ibu, kalau salah harus mengakuinya, baru bisa memperbaikinya. Wang Cuiping menjatuhkan gelas dengan marah. Ketika dia kehilangan akal sehat dan mengangkat tangannya untuk menamparku,
Aku langsung menjatuhkannya dengan menyandung kakinya. Aku berdiri di atasnya dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, "Ibu, dengan cara seperti ini, kamu benar-benar terlihat seperti wanita kasar dan tidak sopan." Jam 3 pagi, alarm membangunkan aku. Aku mengambil sebuah pisau dari dapur dan masuk ke kamar tidur Wang Cuiping. Setelah dibuat marah olehku, wajahnya menjadi kemerahan seperti hati babi. Dia masuk ke kamar dan tidak pernah keluar lagi, bahkan tidak makan malam. Saat aku berjalan ke sisi tempat tidurnya, suara pisau yang bersentuhan dengan lemari terdengar berat, tapi di tengah kedalaman malam yang sunyi, suaranya sangat jelas terdengar. Wang Cuiping sedikit menggerakkan tubuh dan perlahan sadar. Mata kita saling bertemu. Sesaat kemudian, dia menjerit dengan suara pecah dan penuh kegagalan. Aku dengan lambat mencoba menenangkannya. "Ibu, jangan takut, itu aku." Dia berkata dengan suara gemetar, "Apa yang kamu ingin lakukan? Mengapa kamu berdiri di sisi tempat tidurku dengan memegang pisau?" Wang Cuiping memeluk selimut dan menyusut ke sudut kamar. Suaranya menjerit hingga melengking. Aku menghela nafas dan duduk di sisi tempat tidurnya. "Ibu, biasanya kamu menggunakan pisau ini untuk memasak untukku ya?" Aku mengayun-ayunkan pisau dan berkata, "Sangat berat ya? Pasti sangat menyakitkan tangan untuk memotong sayuran kan? Meskipun masakanmu tidak terlalu enak, tapi tidak bisa dinafikan bahwa kamu telah berusaha keras. Ibu, selama kamu tidak mengganggu pelajaran dan masa depanku, kamu tetap akan menjadi ibu yang paling kusayangi. Baiklah, tidurlah, aku akan menemanimu." Wang Cuiping tampak hampir kehilangan akal sehat. Dia menahan rasa takutnya dan mengantar aku keluar kamar. Tapi dia tidak tahu bahwa malam ini baru saja permulaan. Keesokan harinya, ketika dia melihat aku memesan makanan dari restoran di bawah dan menyuruh orang lain mengantarkannya, dia marah besar sekali lagi. Di depan mata pelayan, dia menjatuhkan semua makanan ke lantai, kemudian menjerit sambil menghancurkan semua barang di atas meja. Aku tidak berkata apa-apa dengan wajah tanpa ekspresi, hanya menatapnya dengan dingin dan acuh tak acuh. Gerakan Wang Cuiping perlahan menjadi lebih lambat, akhirnya dia ragu, bahkan muncul rasa malu di wajahnya. Aku mengangkat suara sedikit dan mengangkat kaki untuk pergi keluar. Dia bertanya, "Kamu mau kemana?" Wang Cuiping menarik bajuku, aku menatapnya dengan tenang dan berkata, "Ibu, sore ini aku punya banyak pelajaran yang harus diselesaikan, aku perlu menambah energi." Rasa takut dan ketakutan biasanya muncul karena kurangnya kekuatan. Saat kecil aku takut pada Wang Cuiping karena aku tidak bisa melawan dia. Dia bisa dengan mudah menamparku jauh, menyeretku kemana saja, atau menindasku di tanah sampai aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Kemudian aku membencinya karena dia sangat memihak, memperlakukanku dengan tidak adil, dan mengabaikanku, tapi aku tidak lagi takut padanya. Aku bisa menghindari pukulannya, kalau tidak bisa menghindari aku bisa berlari. Bahkan ketika aku menggenggam lengannya, dia tidak bisa lagi melepaskannya. Aku berkata kepada Guru Bai, "Kakakku sejak kecil hanya makan makanan yang tidak baik, selalu sisa makanan, tapi tubuhnya lebih sehat dariku. Dia tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih jarang sakit. Sedangkan aku yang tumbuh besar dengan segala kemewahan, bahkan hanya berjalan beberapa langkah saja sudah terengah-engah." Guru Bai adalah orang yang sangat lembut dan cermat. Ketika melihat napasku terengah-engah dia bertanya apakah aku tidak enak badan. Maka aku hanya bisa tersenyum pahit dan memberitahukan semua ini padanya. Aku melanjutkan, "Anda tidak tahu, sebenarnya aku tidak tahan laktosa. Tapi ibuku selalu bilang susu baik untuk kesehatan dan memaksaku meminumnya. Katanya itu untuk menjaga kesehatan tubuhku, tapi dia juga tidak pernah mengizinkanku makan sampai kenyang. Semua makanan yang kubiasakan hanya sedikit minyak dan sedikit garam, sangat hambar tanpa rasa sama sekali. Daging sapi baik, telur baik, sayuran hijau baik. Jadi itu saja makanan yang pernah kudapatkan sepanjang waktu, bahkan ketika aku sakit tetap saja sama. Aku tidak pernah melakukan aktivitas luar ruangan karena dianggap membuang waktu. Kedua kakiku hampir tidak bisa digunakan lagi." Guru Bai melihatku dengan penuh rasa iba dan berkata, "Bagaimana bisa ibumu melakukan hal seperti itu? Apakah sesuatu itu baik atau tidak tergantung pada kesesuaiannya? Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Bukankah dia mengerti itu?" Karena naskah musikku tertinggal di tasnya, aku menghela nafas dan berkata, "Bu Guru, seandainya kamu jadi ibuku saja bagusnya. Ibuku seharusnya seperti kamu, lembut, berpengetahuan luas, dan menghargai orang lain. Menurut Anda, bagaimana bisa seorang orang dewasa yang tidak bisa mengendalikan emosinya saja memiliki anak dan meneruskan keturunan?" Wang Cuiping berjalan dengan keadaan bingung. Ketika baru saja naik ke lantai atas dia melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu rumah dengan membawa sebuah kotak kue. Wang Cuiping bertanya,
Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Boda sudah tidak tinggal di sini lagi, jangan datang ke sini lagi kelak. Liu Ruyan menciutkan bibirnya dengan sedikit malu dan berkata, Tante, sebenarnya yang aku suka adalah Ji Boxia. Ini adalah kue yang aku buat sendiri, aku ingin memberikannya untuk dicoba oleh teman sekelas Ji Boxia. Wang Cuiping terkejut, kemudian menatapku dengan pandangan penuh kekecewaan dan sedikit kegembiraan tersembunyi. Dia bertanya, Ji Boxia, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah seperti yang dia katakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa sekarang ini adalah masa krusial untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu sungguh membuatku sangat kecewa. Aku menghela nafas, melangkahi dia untuk membuka pintu dan sekaligus mengambil kotak kue dari tangan Liu Ruyan. Terima kasih. Wang Cuiping dengan cepat merampas kotak kue dan menjatuhkannya ke lantai. Kemudian menjerit dengan marah, masih muda saja sudah punya pacar. Ayah dan aku bekerja keras mencari uang untuk menyekolahkanmu ke sekolah, bukan untuk mencari pacar. Ji Boxia, kamu sungguh membuatku sangat kecewa. Kata, kecewa, dia ucapkan dengan sangat penuh kemarahan. Aku mengangkat alis dan berkata, dia yang menyukai aku dan selalu ingin mendekat padaku, bukan aku yang menyukainya. Wang Cuiping membantah, mengapa dia tidak menyukai orang lain tapi hanya kamu? Satu telapak tangan tidak bisa berbunyi sendiri. Aku menjawab, kalau kamu berpikir begitu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak puas dan berkata, Ji Boxia, apa sikapmu ini? Di tengah jeritan Wang Cuiping, aku masuk ke dapur dan mengambil pisau dapur untuk menjatuhkannya ke lantai. Kalau kamu merasa tidak bisa diterima seperti ini, mungkin kamu bisa membunuh dia saja. Wang Cuiping menjerit terkejut, Liu Ruyan menelan ludahnya dan sedikit menggeser langkahnya keluar. Padahal aku yang memanggil dia datang. Liu Ruyan memang sedikit menyebalkan, tapi setelah melalui banyak kejadian ini, dia mulai menyadari bahwa keberadaannya di depan Wang Cuiping akan menyebabkannya masalah bagiku atau Ji Boxia. Maka dia mulai lebih hati-hati tapi tetap selalu berkeliaran di sekitar sini. Aku pun meneleponnya dan berkata, kalau mau datang ya silakan, datanglah sesering mungkin. Untuk membuat seseorang gila, tidak bisa hanya menggunakan satu cara saja. Ketika setiap hal di sekitarnya bisa membuat dia marah besar, dia sudah tidak jauh dari kegagalan. Malam itu, aku muncul lagi di sisi tempat tidur Wang Cuiping dan menatapnya dengan tajam. Kali ini tidak perlu aku mengeluarkan suara apa-apa, dalam waktu kurang dari setengah menit dia sudah melompat bangun. Aku menarik tangannya dan berkata dengan suara yang panjang dan lembut, Ibu, di rumah ini hanya tinggal kita berdua saja. Kamu tidak akan pergi meninggalkanku kan? Kamu harus percaya bahwa apapun yang terjadi aku akan mencintaimu, tapi akan lebih baik kalau kamu bisa menjadi lebih baik. Ibuku harus menjadi yang paling hebat. Kalau tidak bagaimana bisa menjadi ibuku? Bukankah begitu? Baiklah, tidurlah, aku akan tetap di sini menemanimu dan tidak akan pergi. Kamu juga jangan pernah pergi meninggalkanku selamanya. Hanya dalam waktu 2 hari saja, setelah aku muncul di sisi tempat tidurnya selama 2 malam berturut-turut, dia mengunci pintu kamarnya dari dalam. Tidak peduli bagaimana aku mengetuk atau memanggilnya, dia tidak mau membukakannya. Maka aku mengambil pisau dapur untuk menusuk pintunya. Pintu kayu yang kokoh itu berhasil kubuat lubang kecil di tengahnya. Aku membungkuk dan mendekat wajahku untuk melihat ke dalam. Waduh, aku tidak bisa masuk nih. Jeritan terus-menerus dari Wang Cuiping membangunkan tetangga di atas dan di bawah lantai. Tak lama kemudian ada orang yang datang melihatnya dan bertanya, ini apa terjadi? Wang Cuiping dengan cepat membuka pintu dan berlari keluar. Semua orang menunjuk padaku dan menjerit dengan keras, dia gila. Dia memotong pintuku dengan pisau. Dia gila. Cepat tangkap dia. Aku menunjukkan ekspresi tidak tahu apa-apa dan berkata, itu karena ibuku mengunci pintunya dari dalam, jadi aku tidak bisa masuk. Wang Cuiping berkata, itu kamar saya. Aku menjawab, tapi kunci kamar saya rusak karena Anda, sehingga Anda bisa masuk keluar kapan saja. Tentu saja aku juga harus mencintaimu dengan cara yang sama kan? Bukankah itu benar? Keesokan harinya, Wang Cuiping dengan wajah pucat dan pandangan khawatir menyuruh orang untuk mengganti kunci kamarku dengan yang baru. Kadang kala jika alasan tidak bisa diterima, lebih baik tidak usah melanjutkannya lagi. Kalau dia bilang pisau tidak sakit ketika menusuk tubuh, maka kamu bisa menusuk dia sekali saja. Liburan musim panas berlalu tanpa disadari. Aku dan Ji Boxia tidak bertemu lagi. Sampai hari pertama sekolah dimulai, dengan sangat sama kita saling bertukar tempat duduk. Dia duduk di tempatku dulu, dan aku duduk di tempatnya. Seperti biasa,
Kita tidak berkomunikasi sama sekali dan akan menghindari satu sama lain ketika bertemu langsung. Satu-satunya yang tanpa khawatir adalah Liu Ruyan. Dia bertanya, kalau nilai saya tidak bisa mengikuti apa yang harus saya lakukan? Aku hanya bisa tertawa sinis dan berkata, siapa yang menyatakan bahwa Jibosia harus menjadi peringkat pertama di kelas? Apakah Jibosia ingin menjadi peringkat pertama? Tidak, bahkan Jibosia sendiri tidak tahu apa yang dia inginkan. Dia menjadi semakin bingung, sering berpaling pikiran saat pelajaran berlangsung dan hanya rebahan di atas meja saat istirahat. Aku membeli sebuah buku dan melemparkannya ke depannya. Bacalah dan lihat apa yang ingin kamu pelajari, atau universitas mana yang ingin kamu tuju. Jibosia memanggilku dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku menjawab tanpa berpikir panjang, mencari uang, banyak sekali uang. Aku sudah mulai mendorong Wang Cuiping untuk meminta uang kepada Ji Boyong. Wang Cuiping adalah orang yang sangat pemalas untuk meminta sesuatu. Hanya setelah menjadi Ji Bosia aku tahu bahwa Ji Boyong hanya memberikan uang makan sebesar 2.000 yuan setiap bulan. Dia mengatur uang itu dengan sangat hemat dan setiap kali menelepon Ji Boyong dia akan berkata bahwa tidak ada satu sen pun yang dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dan dia merasa bangga dengan hal itu. Satu-satunya alasan yang bisa membuat dia dengan tegas meminta uang kepada Ji Boyong adalah, uang ini digunakan untuk anakmu, bukan untukku sendiri. Kamu harus bertanggung jawab. Dia memang orang yang menyedihkan? Ya, tapi itu adalah masalahnya sendiri. Apa hubungannya dengan Jiboda dan Jibosia? Wang Cuiping secara jelas terlihat semakin tua dan tidak percaya diri. Setiap kali dia menunjukkan perlawanan apapun, aku akan dengan cepat menekannya. Bagaimana cara menekan seseorang? Cukup dengan keluar dari logikanya dan tidak memperdulikan emosinya, maka itu akan menjadi sangat mudah. Seperti ketika aku meminta uang kepada Ji Boyong, mengapa butuh alasan? Mengapa butuh sebab? Apakah dia memberikannya dengan sukarela tidak penting? Kalau tidak memberinya, aku akan membuat kekacauan. Kalau dia mengeluarkan uang, maka masalah bisa dihindari. Selama setengah tahun ini, rumah selalu dalam kekacauan, tapi tidak ada seorang pun yang menyebutkan atau bertanya tentang Jiboda. Sama seperti ketika Jiboda berusia 10 tahun, dia sengaja mendapatkan nilai jelek, tapi tidak ada yang peduli. Jibosia mendapatkan lampu bintang baru, tapi dia tidak. Lampu di balkon sangat redup tapi tidak ada yang menggantinya. Mereka lupa memberikan uang makan padanya sehingga dia kelaparan seharian penuh, lalu dia bersembunyi di lorong rumah. Dia berpikir, kalau aku menghilang, apakah ayah dan ibu akan sangat khawatir? Apakah mereka akan mencari aku dengan gila-gilaan dan kemudian mengatakan bahwa mereka salah, tidak boleh memperlakukanku seperti itu? Jiboda menantikan hal itu dari sore hingga matahari terbenam. Orang semakin jarang, dia menahan diri sampai akhirnya tidak tahan lagi, menangis sambil berlari pulang ke rumah. Wang Cuiping melihatnya dengan penuh ejekan dan berkata, berani saja kabur dari rumah. Kalau bisa, jangan pernah kembali. Berharap aku akan mencari kamu? Tidak mungkin sama sekali. Ji Boyong menghela nafas, dengan wajah lembut dan suara yang ramah dia membelai kepala Jiboda dan berkata, jangan lakukan hal seperti itu lagi ya, ayah akan khawatir. Jadilah anak yang patuh. Pada saat itu, Jiboda merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. Liu Ruyan bertanya, apakah mereka benar-benar tidak bisa membedakan kamu dan Jibosia? Aku menjawab, tidak. Mereka juga tidak punya waktu untuk memperhatikan apakah Jibosia masih hebat atau tidak. Lagi pula, ketika Wang Cuiping menuntut jawaban padaku mengapa nilai saya menurun, aku akan mengatakan dengan tidak peduli. Karena kamu. Kamu tidak bisa memberikan lingkungan yang baik untukku, aku sudah sangat stres. Semua orang bilang orang tua adalah guru bagi anaknya, tapi kamu bahkan tidak bisa mengatur berat badan dan emosimu sendiri. Bagaimana aku bisa maju? Kalau aku punya ibu yang lebih hebat, pasti aku akan lebih baik dari sekarang. Ibu, kamu tidak mencari uang dan juga tidak bisa merawat rumah dengan baik, apa gunanya kamu ada di sini? Wang Cuiping mengalami kegagalan setiap hari. Kadang dia akan menatapku dengan pandangan ragu, tapi begitu aku mulai bermain piano, dia akan menghilangkan semua keraguan itu. Mungkin Jibosia sekarang tidak baik-baik saja, tapi Jiboda jauh lebih buruk, dan dia pasti tidak bisa bermain piano. Bahkan Wang Cuiping tidak bisa mendengar bahwa setiap kali aku bermain piano selalu memainkan lagu yang sama. Sama seperti dia tidak tahu bahwa meskipun aku dianggap buruk, aku selalu berada di peringkat 10 besar di kelas. Satu-satunya hal yang pernah membuatku khawatir adalah ketika Wang Cuiping membawaku ke dokter jiwa, mengatakan bahwa aku tidak patuh, nilai menurun, dan sangat memberontak. Hasil diagnosa dokter adalah depresi sedang dan kecemasan sedang.
Aku sedikit bingung dan mengira itu adalah dokter yang tidak kompeten, tapi kemudian aku merasa lega. Ji Boxia punya masalah kesehatan, siapa bilang Ji Boda harus sehat sempurna? Hari-hari menyiksa Wang Cuiping bersama membuatku sangat senang. Bagaimana bisa aku melupakan Ji Boyong saat aku begitu senang? Masih ingat ketika aku pergi ke pabriknya? Aku mengambil foto beberapa saluran pembuangan limbah, serta foto dia dengan akuntannya yang sudah menikah dalam keadaan yang mencurigakan. Foto penting harus dikirim ke orang yang tepat. Untuk masalah pekerjaan kirim ke pesaing bisnisnya, untuk masalah hubungan cinta kirim ke suami orang itu. Tidak lama kemudian Ji Boyong mulai kesulitan besar, sangat marah hingga hampir terjadi kasus darah. Suami akuntan itu menyodorkan pisau ke leher Ji Boyong. Meskipun tidak menusuk, Ji Boyong sangat ketakutan dan bahkan tidak berani menuntut karena itu akan membuatnya kehilangan martabat dan harga diri. Kemudian berbagai departemen mulai melakukan pemeriksaan dan memberikan tenggat waktu untuk melakukan perbaikan. Ji Boyong tidak memperdulikan itu dan berpikir bisa menutupi masalahnya dengan sedikit uang. Tapi 3 bulan kemudian pabriknya ditutup secara paksa. Tidak punya pilihan lain, Ji Boyong pulang dengan keadaan menyedihkan. Hanya sampai saat itu, perselisihan sungguhan antara mereka berdua baru dimulai. Dalam waktu kurang dari seminggu, Wang Cuiping yang awalnya senang sudah tidak tahan lagi dengan Ji Boyong. Dia tidur larut malam dan bangun larut siang, baik itu pergi bermain kartu dan minum bersama teman-temannya, atau hanya menonton televisi di rumah. Dia tidak melakukan pekerjaan rumah tangga sama sekali, melemparkan pakaian dan kaos kaki kotor kemana-mana, serta selalu mengeluh bahwa Wang Cuiping tidak baik dalam segala hal. Mereka berdua bertengkar sangat hebat seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Wang Cuiping pertama kalinya menyuruh Ji Boyong untuk pergi keluar dari rumah. Aku melihatnya dengan sangat senang, hanya saja terlalu bising sehingga aku bernyanyi kecil sambil kembali ke kamarku. Ji Boxia sudah memilih jurusannya. Dia ingin mendaftar jurusan ilmu hayati dan universitas yang dipilihnya ada di Anhui. Sedangkan aku memilih kampus lamaku sesuai dengan jalanku di kehidupan sebelumnya. Namun Liu Ruyan menjadi semakin pendiam, sering menatapku dengan diam-diam dan mengikutiku dari belakang. Aku menjawab dengan tidak sabar, "Apa yang kamu mau sebenarnya?" Dia menggigit bibirnya dan bertanya dengan suara lembut, "Ji Boda, apakah kamu menyukai aku?" Aku menanyakan balik, "Apakah itu penting?" Dia berkata, "Bukankah itu penting?" Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Liu Ruyan, kalau kamu bisa hidup lagi hanya untuk mencari tahu siapa yang kamu suka dan siapa yang kusuka, itu sungguh sangat klise. Bukankah kamu paling suka mengejar hal-hal yang tinggi hati?" Waktu berlalu dengan sangat cepat, seperti mendorong kita untuk berlari dengan cepat. Wang Cuiping dan Ji Boyong mulai mengajukan perceraian. Dia berkali-kali ingin mencari dukungan padaku, tapi aku selalu menolaknya dengan nada acuh tak acuh. Saat dia menangis dengan putus asa, aku hanya menatapnya dengan diam-diam, seperti melihat orang gila yang membuat kekacauan tanpa alasan. Perlahan-lahan, sepertinya Wang Cuiping mulai takut padaku. Aku tumbuh dengan kuat dan dia semakin tua. Bagaimana bisa tidak takut? Tapi dia bisa tenang saja. Aku pasti akan memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukanku. Akhirnya, ujian masuk perguruan tinggi tiba sesuai jadwal. Ji Boxia sudah menyusun barang-barangnya dan membeli tiket kereta malam itu. Dia sangat ingin segera pergi dan menuju tempat yang benar-benar baru. Aku menatapnya dengan nada dingin dan berkata dengan lembut, "Orang bernama Ji Boda harus hidup dengan baik di suatu sudut dunia ini sampai akhir hayatnya." Ji Boxia dengan tergesa-gesa menundukkan kepalanya, kemudian mendekat dan memegang tanganku. "Kakak, aku paling tidak suka padamu, tapi bagaimana dengan itu? Kamu juga orang yang paling aku rindukan." Malam itu, Liu Ruyan menghalangi jalanku dan berkata, "Bukankah kamu ingin menyakiti orang tuamu? Gunakan aku saja, cuma-cuma." Aku menjawab dengan tidak sabar, "Bodoh." Lalu berbalik pergi. Suara Liu Ruyan sedikit pelan dan berkata, "Ji Boda, kita seharusnya tidak sampai pada titik ini. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir apakah aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa aku tidak mau pergi meninggalmu. Pada hari itu, kamu bilang bahwa kamu bersamaku hanya karena hasrat untuk menang, hanya ingin mengalahkan Ji Boxia, bukan karena benar-benar menyukai aku. Aku sangat sedih, jadi aku berkata hal itu tanpa berpikir panjang. Ji Boda, aku menyukaimu." Aku mengurut-urut pelipisku, rasanya seperti campuran berbagai emosi. Tidak bisa dikatakan sedih, tapi merasa sedikit tertekan di dalam hati. Yang dimaksud Liu Ruyan adalah hari ketika aku menemukan gambar yang digambar Ji Boxia. Saat itu dia bilang itu hanya hayalan masa muda.
bilang bahwa Jibosia hanya orang yang sudah pergi dan menyuruhku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi bagaimana aku bisa menerima bahwa perasaan selama bertahun-tahun itu hanya tipuan? Maka aku tertawa sinis dan berkata, kalau begitu kita memang cocok satu sama lain. Kamu menganggapku sebagai pengganti Jibosia, dan aku menggunakanmu untuk mengalahkan Jibosia. Pas sekali, tidak ada yang berhutang pada yang lain. Liu Ruyan melotot dengan terkejut dan bertanya, apa yang kamu katakan? Aku menjawab, aku bilang aku tidak pernah menyukaimu, aku hanya ingin mengalahkan Jibosia sekali saja. Saat itu, mata Liu Ruyan memerah dan suaranya gemetar, tapi dia tertawa sinis dan berkata, baiklah, jadi aku tidak perlu merasa berhutang padamu lagi. Jiboda, kamu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Jibosia, aku sangat menyesal menganggapmu sebagai pengganti. Kata-kata kejam itu masih terdengar di telinga, tapi sekarang segalanya sudah berubah. Akhirnya aku tidak berkata apa-apa lagi, melangkah perlahan ke dalam bayangan dan menghilang. Jibosia sekali lagi terbangun dari mimpi buruk. Dia merasa sakit dan berdiri sambil menatap draft penelitian eksperimen yang dibuat dunia. Segalanya sepertinya semakin baik, tapi hanya Jibosia yang tahu bahwa di malam-malam sunyi, terkadang dia ingin naik ke jendela dan melompat ke bawah. Tapi dia tidak bisa. Sekarang dia adalah Jiboda, dan Jiboda harus hidup sampai akhir hayatnya. Jibosia sejak kecil sangat tidak suka pada Jiboda. Dia seperti kecoa yang tidak bisa mati, tidak peduli bagaimana Wang Cuiping memperlakukannya, dia hanya akan merasa sedih semalaman saja, dan keesokan harinya akan kembali seperti biasanya, ceria dan tidak peduli apa-apa. Bagaimana dia bisa hidup begitu bebas dan tanpa beban? Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan pergi kemana saja yang dia mau. Tapi Jibosia tidak bisa. Dia harus mengikuti berbagai kursus tambahan tanpa akhir dan menyelesaikan soal-soal tanpa akhir. Dia harus bekerja keras untuk menjadi anak yang paling hebat bagi Wang Cuiping. Jiboda punya kedua kaki yang sehat dan bisa berlari ke setiap sudut dunia. Tapi Jibosia seperti telah dipotong sayap dan dipatahkan anggota badan. Dia tidak bisa pergi kemanapun. Hal itu membuat Jibosia merasa putus asa berkali-kali. Dia sangat berharap kakaknya bisa melihatnya dan menyelamatkannya. Jibosia tidak pernah berpikir bahwa yang bisa menghancurkan seseorang adalah cinta. Mungkin dia memang tidak sebaik Jiboda seperti yang dia kira. Dia berpikir hidupnya akan seperti itu saja, tapi Jiboda memberinya pilihan untuk menjadi Jiboda. Jibosia mengakui bahwa dia merasa tertarik. Ini adalah tahun ke-8 dia menjadi Jiboda. Suatu hari, seorang teman dengan terkejut mengirimkan sebuah foto padanya dan bertanya, lihat ini, tidakkah dia mirip denganmu? Aku benar-benar terkejut. Apakah kamu yakin tidak punya kakak atau adik kembar? Jibosia menatap foto itu, memperbesar ukurannya berkali-kali dengan penuh hasrat. Di foto itu adalah seorang pria yang tidak banyak bersuara dengan mengenakan jas kerja. Itu adalah Jiboda yang sebenarnya. Jibosia berkali-kali mencari tahu kabar Jiboda. Dia tahu bahwa Jiboda berhasil masuk ke universitas yang diinginkannya, tapi itu bukanlah yang diinginkan Wang Cuiping. Apakah Wang Cuiping akan memperlakukannya dengan buruk? Jibosia merasa gelisah dan tidak bisa tidur, kemudian membeli tiket untuk pulang dan bersembunyi selama setengah bulan, sampai akhirnya Jiboda menyuruhnya pergi. Ini bukan urusan yang harus kamu pikirkan. Dia bahkan tidak cukup untuk aku mainkan, hanya kamu yang tidak berguna ini yang bisa dia kendalikan. Jibosia berpikir bahwa dirinya memang tidak berguna. Mengapa masalah yang hampir membunuhnya tidak berpengaruh sama sekali pada Jiboda? Jibosia selalu tahu bahwa Jiboda sangat hebat. Dia harus bekerja keras untuk mempertahankan peringkat pertama di kelas, tapi Jiboda bisa dengan mudah masuk ke peringkat 10 besar. Dia harus berlatih berulang-ulang untuk menghafal naskah musik, tapi Jiboda bisa menghafalkannya hanya dengan sekali mendengarkan. Jibosia sangat takut. Kalau di keluarga ini harus ada satu orang yang tidak berguna. Dia berharap itu adalah Jiboda. Tapi sekarang tampaknya yang tidak berguna dari awal hingga akhir adalah dirinya sendiri. Rasanya juga tidak apa-apa saja. Jibosia tiba-tiba sangat merindukan Jiboda. Dia mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah dia hafal dengan baik. Telepon segera terhubung, dan suara dari sisi lain bertanya, siapa? Jibosia menggenggam ponsel dengan sangat kuat hingga seluruh tangannya bergetar. Dia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun, hanya napasnya yang semakin terengah-engah. Setelah lama berlalu, Jiboda membuka mulut dan berkata, aku sedang sibuk. Kalau kamu sudah tidak takut lagi, kamu bisa pulang. Jibosia merasakan mata-matanya menjadi panas. Dia mengangguk dan menjawab dengan nada yang penuh semangat. Dia berpikir, dia akan pulang ke rumah.
Cerita selesai.